Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini, Minggu Paskah kedua, terambil dari Injil Yohanes 20, terkhusus pada ayat 29 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam Alkitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan untuk renungan di pagi hari ini. Berbahagialah bagi kita jemaat yang mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih dilakukan di dalam kehidupannya. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk memahami perikop ini, maka judul renungan di pagi hari ini kita kasih judul, "Aku percaya, maka aku bersaksi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kita menjalani di dalam kehidupan kita, keseharian kita, sering kita mendengar berita dari orang di sekitar kita ataupun dari alat elektronik yang kita punya. Akan tetapi isi berita tersebut kita kadang-kadang langsung percaya ataupun juga tidak. Itu tergantung dari isi berita dan kita menyikapinya berita tersebut. Karena kita tidak melihat secara langsung isi berita tersebut. Apalagi pada saat ini telah gencar berita-berita virus corona. Kalau kita tidak bisa menyaring berita-berita tersebut, kalaupun kita langsung percaya berita tersebut benar atau tidaknya, kita tidak mengetahuinya. Saudara yang terkasih, seperti cerita sejarah bangsa Indonesia melawan para penjajah untuk menggapai kemerdekaan. Bangsa Indonesia pada waktu itu, sejarah menceritakan perlawanan menggunakan senjata bambu runcing. Untuk generasi muda pada saat ini akan berpikiran secara logika. Apa benar untuk melawan penjajah yang mempunyai persenjataan modern? Ada tank, ada senapan, ada granat. Bagaimana cara untuk mempergunakan senjata bambu runcing tersebut melawan penjajah yang dimana alat-alatnya lebih canggih? Akan tetapi generasi muda tidak mengetahui cara menggunakan senjata bambu runcing tersebut untuk mengalahkan senjata modern. Akan tetapi kita semua bisa ambil hikmahnya bahwa
semangat untuk menggapai kemerdekaan tersebutlah yang bisa tertanam untuk kita semua. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga yang dialami Thomas pada waktu itu. Sebelum Tuhan menampakkan diri kepada Thomas terlebih dahulu, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada murid-murid yang lainnya, yang pada waktu itu sedang berkumpul di sebuah rumah yang terkunci rapat karena mereka merasa ketakutan, takut kepada bangsa atau orang-orang Yahudi. Yesus Kristus datang di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Akan tetapi murid-muridnya semuanya tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Barulah murid-muridnya bisa bersukacita bahwa Sang Juru Selamat mereka telah bangkit. Saudara yang terkasih, di tengah-tengah pertemuan itu Tuhan telah bersabda, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Maka murid-muridnya percaya dan bersaksi akan bangkitnya Tuhan Yesus. Akan tetapi Thomas tidak percaya sebelum melihat bekas paku dan tangannya. Tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Thomas tidak akan percaya sebelum melihat bekas paku dan tangannya dan mencucukkan jarinya pada bekas paku itu dan mencucukkan tangannya ke dalam lambungnya. Maka Thomas tidak akan tetap percaya. 8 hari kemudian berkumpullah ke-12 murid Tuhan. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka kembali dan meyakinkan Thomas. Tuhan telah memperlihatkan telapak tangan serta lambungnya kepada Thomas. Barulah Thomas percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat Yohanes 20 ayat 29 sampai 31, kita bisa merenungkan untuk kehidupan kita. Kita ambil setengah ayat dari ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dengan ayat 29 tersebut sangat luas sekali maknanya. Pada waktu itu ditujukan kepada orang lain, pada waktu itu yang belum bisa melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Ditujukan kepada masa zaman yang akan datang. Bisa untuk pada saat ini. Walaupun kita tidak melihat kebangkitan Tuhan Yesus secara langsung, tapi kita mengerti, kita bisa memahami, kita bisa merasakan
karya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Apalagi kita yang percaya sering merasakan mujizat-mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan akan hadir dan mengasihi kita. Saudara yang terkasih, mari kita yang mempunyai suatu keyakinan, kita pengikut Yesus, kita bisa untuk selalu bersaksi akan kebangkitan Tuhan. Kita bersaksi akan mujizat-mujizat Tuhan pada waktu itu. Kita bersaksi bahwa Tuhan akan hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan akan hadir nanti pada hari yang kedua, hari kiamat. Tuhanlah yang akan mengampuni kita. Tuhanlah yang selalu mengarahkan kita dan membimbing kita untuk selalu berjalan di dalam firman-Nya. Mari kita bersaksi karena kita percaya akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.